Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid Agung Karawang memiliki sejarah yang cukup panjang. Masjid yang berlokasi di alun-alun barat Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat, Jawa Barat ini tidak lepas dari sosok Syekh Quratul Ain, putra dari Syekh Yusuf Sidik Waliullah asal Malaka. Dia penyebar agama Islam pertama di Karawang. Masjid yang dulunya merupakan musolah kecil itu dibangun tahun 1418 Masehi. Berbentuk bangunan joglo memiliki 4 tiang utama. Masjid ini beratap 5 bersusun 3 yang berhutang iman, Islam, dan ihsan. Seiring waktu, masjid yang kini luasnya 2.230 meter semakin kokoh. Kegiatan-kegiatan syiar Islam semakin semarak, terutama pada bulan Ramadan. Masjid ini berdiri sejak Syekh Quro datang. Banyak tokoh yang merehabilitasi Masjid Agung dari tahun ke tahun, merupakan masjid tertua, lebih tua dari Masjid Demak, ujar budayawan Karawang, Engkos Kosasi. Sejarah Masjid Agung Karawang. Islam masuk di Karawang, ditandai dengan datangnya seorang wali asal Campa, Syekh Hasanuddin atau yang akrab dikenal Syekh Quratul Ain, putra dari Syekh Yusuf Sidik Waliullah asal Malaka. Peradaban Islam di Karawang juga ditopang dari keberadaan bangunan masjid pertama, yang dibangun pada tahun 1340 Saka, atau 1418 Masehi. Masjid ini sudah berusia 604 tahun. Artinya, masjid ini sudah berusia 6 abad. Masjid tertua ini diberi nama Masjid Agung Karawang. Bangunan yang tegak di abad 15 ini dulunya merupakan musolah kecil dan pesantren Quro, tempat Nyai Subang Larang menimba ilmu. Di tempat ini pula, Nyai Subang Larang menikah dengan Raden Pamanah Rasa, yang belakangan dinobatkan sebagai Maharaja Pajajaran, bergelar Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Siliwangi. Nyai Subang Larang menikah dengan Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa, pada tahun 1422 Masehi. Dulunya, masjid yang dibangun Syekh Mursyadatillah ini disebut akrab dengan nama Manggil Manggul. Kemudian sekarang disebut Masjid Agung Karawang. Masjid Agung ini banyak penyebutannya, seperti Masjid Syekh Quro, Masjid Kaum, maupun Masjid Alun-Alun. Namun yang pasti masjid ini merupakan yang tertua di Karawang. Awalnya, masjid ini hanya berbentuk bangunan joglo, bertiang utama atau soko guru, yang memiliki 4 tiang utama. Bangunan tersebut kemudian berubah dari tahun ke tahun. Masjid Agung ini sudah mengalami 5 kali perbaikan. Masjid ini didirikan pada tahun 1418 Masehi, kemudian direhab pada tahun 1635 Masehi, oleh Adipati Singaperbangsa. Pertama kan Singaperbangsa, rehab. Kedua, ini Raden Muhammad Saleh. Ketiga, Tahir Mangkudijoyo. Keempat, Pak Sumarno Suradi. Kelima, sekarang Bu Syarika. Ini belum beres, baru mulai mau lagi 2022 atau bulan mana mau gerak lagi. Ini belum beres. Ketahuan juga udah repot pada kapan itu ketahuan ada masjid, ya itu kan udah ada. Ini kan yang pertama mengadakan, ya kalau pertama mengadakan membawa agama Islam ke sini, katanya kan agama Buddha Hindu. Nah, kalau nggak ada ini, nggak ada agama Islam di tanah Pulau Jawa ini, bukan di Karawang, di tanah Pulau Jawa. Gitu. Jadi yang menentukan ini makam itu Abah Habib Lutfi. Gitu. So, awal-awalnya saya yang mengadakan tawasul malam Jumat sampai sekarang mulai waktu tempatnya pada Damutan sama Pak Abdul Fatah pertama saya mengadakan tawasulan
tadinya nggak ada kan nggak boleh itu bid'ah. Ya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Sampai 2022 lah sekarang berjalan gitu. Alhamdulillah sama Pak Abdul Fatah itu di sini Abah udah kalau ada yang mau jarak pimpin jarak sama Abah gitu. Sampai pada damudah juga jarak sini saya yang mimpin gitu. Selanjutnya, Raden Mangku Thohir Mangkudijoyo kembali melakukan perbaikan pada tahun 1954. Lalu, masjid ini dibenahi lagi oleh Bupati Sumarno Suradi bersama para ulama pada tahun 1994 dan sekarang masjid ini dipermewah lagi oleh Bupati Celika. Keanehan kayu peninggalan Syekh Kuro di Masjid Agung. Meskipun berubah wujud dari tahun ke tahun, tapi limbah bangunan lama yang terbuat dari kayu-kayu balok besar dan kuat masih tersimpan rapi di lantai atas Masjid Agung Karawang. Kekuatan kayu-kayu abad ke-15 itu sangat tahan rayap dan sulit digergaji dan dipaku. Ada satu keanehan, saat bagian kayu tersebut hendak digergaji, berulang kali untuk menyempurnakan pintu atas untuk didaur ulang, gergajinya yang selalu patah. Di belakang Masjid Agung, terdapat beberapa makam para leluhur, salah satunya adalah makam Syekh Abdurrahman, yang banyak diziarahi. Syekh Abdurrahman sendiri, disebut-sebut sebagai tangan kanannya Syekh Kuro. Bahkan, banyak anggapan bahwa, di samping makam Syekh Abdurrahman di Masjid Agung juga, ada makam Syekh Kuro yang menempel di pondasi, bangunan belakang masjid. Sementara yang di Kecamatan Lemahabang, seringkali disebut sebagai makom, alias patilasan Syekh Kuro. Wallahu a'lam. Tapi banyak yang beranggapan, makam Syekh Kuro terletak di samping makam Syekh Abdurrahman. Penyebaran Islam di Karawang dimulai oleh Syekh Kuro. Dalam naskah Purwakaca Ruban Nagri, Syekh Kuro merupakan putra ulama besar dari Campa, yang bernama Syekh Yusuf Sidik. Pada tahun 1418, Syekh Kuro yang memiliki nama lain Syekh Hasanuddin ini, tiba di Muara Jati Cirebon, dan ke Karawang mendirikan pesantren. 10 Fakta Masjid Agung Karawang. 1. Bangunan pertama Masjid Agung dibangun pada tahun 1418 Masehi. 2. Awalnya, bangunan ini berbentuk joglo dengan 4 tiang utama. Masjid ini beratap limas, bersusun 3 yang berhutang iman, Islam, dan ihsan. 3. Tempat pernikahan Syekh Kuro, dengan Sri Ratna Sondari. 4. Tempat menuntut ilmu, Nyi Subang Larang, Putri Ki Gendeng Tapa Muara Jati Cirebon. 5. Tempat bergurunya Syekh Abdiullah Dargom, alias Syekh Darugem asal Baghdad kepada Syekh Kuro, setelah beradu ujian keilmuan spiritual. 6. Tempat pernikahan putra kerajaan Pajajaran, Prabu Anggalarang bernama Raden Pamanah Rasa, atau Prabu Siliwangi, dengan Nyi Subang Larang, tahun 1344 Saka, atau tahun 1422 Masehi. 7. Penghulu pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang, adalah Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro Karawang. 8. Komplek kantor Adipati Singaperbangsa, selama 44 tahun yang semula di Uduk-Uduk. 9. Tempat makam Bupati Karawang kelima, yaitu Raden Muhammad Soleh, atau Panatayuda IV yang kemudian dipindahkan ke Manggungjaya tahun 1993. 10. Bupati Raden Thohir Mangkudijoyo, yang diperintahkan tahun 1950 sampai tahun 1959, diperpanjang Masjid Agung atas persetujuan para ulama dan umat Islam. Dalam sejarah disebutkan bahwa Masjid Agung Karawang
Menggunakan model konstruksi pasak yang sama dengan Masjid Demak, namun besar bangunannya tidak sama.